Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Ikhtiar Pandawi akan membuat sebuah trigger atau akan memberikan cara untuk membuat trigger. Di sini saya menggunakan database yang saya miliki yaitu klinik komputer. Di sini saya memiliki 7 tabel. Yang pertama adalah tabel admin. Tabel admin di sini terdiri dari kolom ID admin, username, password, nama, dan nomor HP. Kemudian diambil, oke ini saya kosongin dulu. Diambil di sini berisi ID, service ID, diambil di sini itu nanti akan digunakan untuk menyimpan data-data dari komputer ataupun laptop yang telah diambil dan telah selesai diservis oleh si user. Maksudnya telah selesai diservis dan telah diambil oleh si user atau si pelanggan. Kemudian tabel finish di sini itu nanti akan berisi komputer-komputer ataupun laptop-laptop yang telah di finish beserta statusnya. Entah statusnya itu 1 ataupun 0. Di sini saya menggunakan dua status yaitu status 1 dan 0. Maksudnya di sini 1 di sini itu adalah telah diambil dan 0 itu belum diambil. Kemudian ada list service, ada ID service, service ID, nama pelanggan dan merek dan teknisi. List service di sini nantinya akan berisi data-data komputer yang belum diservis atau belum selesai diservis. Kemudian di menunggu di sini ada 2 kolom yaitu ID dan service ID. Di sini nanti akan berisi data-data komputer ataupun laptop yang telah selesai diservis namun belum diambil oleh si pengguna atau pelanggan. Kemudian di servis masuk, ini nanti akan berisi data-data servis yang masuk, kemudian teknisi berisi teknisinya. Di sini saya mungkin tidak menggunakan semua tabel karena untuk membuat triggernya. Di sini pertama saya akan membuat trigger. Caranya adalah klik more di sini, terus trigger. Di sini saya akan membuat trigger untuk memasukkan list service. Atau misal si adminnya itu sudah memasukkan data di sini. Nah, nanti akan otomatis masuk ke list service atau list komputer atau laptop yang perlu diservis atau belum diservis. Tinggal add trigger, kemudian saya di sini menggunakan atau memberi nama add list service. Kemudian service masuk, after dan insert karena nanti cuma insert. Begin dan end. Nah, di sini begin dan end ini wajib di trigger. Insert into list service set service ID sama dengan new dot service ID, nama pelanggan sama dengan new dot nama pelanggan, kemudian merek sama dengan new dot merek, kemudian teknisi sama dengan new dot teknisi. Oke, ini nanti data-data di sini itu akan otomatis masuk ke list service. Jangan lupa dicek dulu udah benar dan jangan lupa titik koma, nanti error. After insert, oke, sudah, kita go. Nah, sudah jadi. Kemudian masih ada 2 trigger lagi yang harus dibuat. Trigger, add trigger. Di sini saya akan membuat trigger untuk trigger yang terjadi di tabel finish. Jadi di tabel finish nanti, misal saya kasih finish,
terjadi di tabel finish after insert. Nah, setelah di insert nanti itu otomatis akan di-delete dari tabel list service. Akan di-delete dan akan dicek statusnya itu 0 atau 1. Kalau 0 maka akan dimasukkan ke tabel menunggu, dan kalau 1 nanti akan dimasukkan ke tabel diambil. Query-nya begini, begin and delete from list service where list service dot service id sama dengan service id. Nah, titik koma, nanti error if new dot status sama dengan 0. Jika statusnya 0 berarti jika belum diambil, masukkan ke tabel menunggu. Kemudian di set service ID-nya itu sama dengan new.service.id. Titik koma. Else if jika tidak 0 atau jika statusnya tidak 0 tapi statusnya adalah 1 berarti sudah diambil, maka insert into menunggu into diambil karena sudah diambil ya tadi. Diambil, kemudian set service ID sama, karena cuma ininya yang diubah, service ID titik koma, dan jangan lupa and if titik koma. Oke, jadi penjelasannya jika sudah finish maka setelah diinsert dari tabel finish itu nanti akan otomatis di delete dari tabel list service karena sudah selesai di service. Kemudian akan dicek komputer atau laptop tadi itu udah diambil atau belum. Kalau misal belum nanti dimasukkan ke tabel menunggu, dan kalau misal sudah maka nanti dimasukkan ke tabel diambil. Kita klik go. Nah, dan sudah bisa. Kemudian kita add trigger lagi, satu trigger lagi digunakan untuk mengupdate. Misal di tabel finish tadi diupdate. Saya kasih nama white. Terus after setelah diupdate begin and if new.status, jika statusnya itu setelah update itu adalah 1, then insert into diambil set service underscore id sama dengan new.service underscore id. Nah, seperti itu. Jangan lupa di end if, dan akan di-delete dari tabel menunggu karena sudah diambil, berarti kan delete from menunggu where service underscore id sama dengan service underscore id. Nah, seperti itu. Berarti penjelasannya setelah diupdate, di finish ini setelah diupdate akan dicek statusnya itu 0 atau 1. Kalau misal 1 berarti dimasukkan ke tabel diambil dan langsung di-delete dari tabel menunggu dengan menggunakan pembandingnya itu adalah service underscore id. Oke, kita klik go dan telah berhasil. Oke, kita misal nge-add data atau ada service baru gitu. Insert nama pelanggannya misal Paijo, mereknya misal Asus. Kemudian tanggal sekarang tanggal 10 dan teknisinya Wawan misal. Kita klik go. Otomatis masuk ke service masuk. Nah, ini udah otomatis karena kita tadi insert. Kemudian maka dengan trigger tadi akan langsung masuk ke list service.
Ini tadi karena adanya trigger at least service, makanya masuk ke sini, dan di finish belum ada karena belum selesai di service. Nah, maka langsung misal kita buat Paijo 0, belum diambil tapi sudah selesai di service. Go, berarti delete service akan hilang karena tadi delete, karena sudah selesai, dan akan masuk ke menunggu karena belum diambil. Kemudian misal di finish kita update jadi 1, sudah diambil, itu sudah diambil. Maka diambil akan bertambah si service ID dari si siapa tadi, Paijo. Kemudian di menunggunya akan hilang karena sudah diambil. Nah, itu tadi penjelasan untuk pembuatan trigger. Selanjutnya akan membuat store prosedur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.